Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Asal mana Mbak? Jawa. Pun mantun ngonten saya ajak omong Jawa lagi. Maaf tak pandai Jawa. Saya nanya, di Batam udah berapa tahun? Baru 3 bulan. Telung wulan ra iso Jawa. Mentolong bewanting wong kayak gini sok-sokan. Apalagi merantau di Batam, kaya sedikit sudah bertingkah. Betul? Betul? Kadang-kadang tanya temannya, Mbak Yu kemana? Mall. Ngapain Mbak Yu? Maaf dek, aku mau cari makan anak aku. Anakku kemarin dek, tak kasih soto, pilek. Kemarinan tak kasih apa itu gulai, batuk deh. Akhirnya makannya di mall-mallan, makanan luar negeri, McD, McDonald, McPherson, dikuangan kabeh. Pantes nggak sehat, paham? Paham? Nah, coba nggak percaya besok lah, anak-anak ibu atau cucu ibu pagi suapin pakai oseng-oseng tempe, nggak mau, betul? Ayo, dulangan ayo, tempe penyet mutah. Heran loh sama orang ini. Biar sehat orang kita ini, makanannya harus tradisional. Setuju? Setuju? Saya tadi diundang oleh Bapak Haji Jamaluddin. Ini mantan polisi kawan saya yang punya itu apa itu? Bayangkara Nada. Diundang ketemu yang dekat kuburan tadi. Saya ke sana. Ya dong. Ini mengamalkan makan tradisional. Kiai diundang ke sana, kiai internasional, di sana disuguhin lontong sayur. Ini ngirit apa tradisional ini kira-kira ini para jemaah? Ya Allah, Jamal. Nah ini, jadi makannya hati-hati, jaga ibu ya, jaga. Panjenengan juga harus jaga kesehatannya. Ini ada fasilitas umum buat olahraga, senam bagus. Kalau di Jawa ada gini pakai senam ibu-ibu. Tapi saya pesen kalau senam, tolong dong pakaiannya yang agak longgar. Setuju? Ngawake lawamu, trainingnya ngapret ya. Kalau ngelepas nggak pakai minyak nggak bisa lepas itu. Gila nih. Apa kurang capek? Mulai pagi ngurus dapur, ngurus anak itu, nyapu, ngepel, benaknya genteng. Nah kok sore jek senam apa kurang capek? Panjenengan olahraga di situ, jaga kesehatan. Ini penting jamaah saya muliakan. Orang kalau sehat, tenang hati, bahagia. Apalagi sekarang maaf, berobat mahal, betul? Berobat mahal Ustaz. Maka jaga kesehatan. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini jemaah yang saya muliakan. Berikutnya yang kelima, biar hidup kita tenang, hidup kita bahagia. Wa tadarru 'inda sibah. Pagi bangunnya jangan kesiangan. Orang kalau bangun kesiangan hatinya sumpek. Banyak masalah. Syukur kalau panjenengan mau sholat berjamaah subuh. Ini maaf Pak Ustadz Mukhlis, masjidnya di mana ini? Jauh ya? Ada musola nggak blok O sini? Ini ada masjid. Ya. Ada ya? Ada nggak? Bagus nggak? Isinya bagus nggak? Pret. Prihatin sekarang banyak masjid musola bagus, isinya yang prihatinkan, betul? Kayak di kampung saya di Solo. Maghrib itu 500 jamaahnya sesuai dengan shopnya. Isya tinggal 100 ternyata. Subuh tinggal 21, yang ngantuk 19. Saya yakin di sini sama, betul? Betul? Nggak usah saling menyalahkan. Makanya saya sarankan kita kembali zaman Rasul Muhammad SAW. Nabi Muhammad kalau memanggil sahabatnya untuk sholat berjamaah, bukan Rasulullah sendiri, tapi Rasulullah nyuruh Bilal bin Rabah. Kenapa?
karena Bilal bin Rabah suaranya bagus. Saya pesen ini Pak Ustadz Mukhlis, RT RW itu musola masjid, kalau adzan muadzin pilih yang suaranya bagus. Setuju? Setuju? Salat subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyaman gak nyaman? Nyaman gak nyaman? Orang pasti pengen sholat berjamaah. Bu, siapa adzan? Ki Mukhlisin. Udah punya istri, baru satu. Kalau nggak punya istri kita ambil mantu ya. Ayo kita ke masjid, malu pada Allah, terpanggil dengan adanya suara yang bagus, adzan yang bagus. Tapi kalau adzannya ngawur, jangan harap orang mau sholat jamaah. Betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapaknya anak-anak nanya, Bu, sapa adzan? Jono. Nek watu, Bu. Ono. Buat apa ngantem dasi Jono ini? Ini saya pesen. Makanya tolong, ini kalau perlu ini Bapak DPR nih, kalau ngadakan kegiatan sosial, saya nitip satu aja Pak. Tolong adzan dilombakan Pak. Setuju? Tepuk tangan dong. Hadiahnya nggak usah besar-besar Pak, ngadzan kok. Juara 1 haji, juara 2 umroh Pak. Bisa dodol katrok ya. Ini penting adzan jamaah yang saya muliakan. Makanya kalau siang saya dengarkan itu, Masya Allah ya. Kalau ada yang adzan nggak mau dilakukan bagus, lurus-lurus, biarin. Apa katanya? Biar kayak Bilal. Saya nanya, memangnya denger di mana Bilal? Bilal nggak pernah rekaman kok. Ya, ini adzannya harus bagus ini. Saya udah bikin Pak, nanti tolong disponsori DPR PKS ya. Jujur, DPR PKS ya. Saya udah bikin, saya rekaman contoh adzan 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, sudah saya bikin. Mau nggak Pak? Mau ya? Ya hitungan sik toh. Hitungan sik toh ya. Ini adzan rekaman pirang dino, nyewa studio bareng. Ya operatore wong akeh, mau tok ya brodol kayak ini. Dilanjut. Lanjut. Nomor 2, melalui Maulid Nabi, biar ibadah kita bagus, jamaahnya bagus. Saya pesen imam dengerin imam. Ada imam nggak di sini Pak Mukhlis? Tolong para imam, biar jamaahnya seneng sholat berjamaah. Walaupun apal Quran, suaranya bagus. Kalau ngimami jangan panjang-panjang. Setuju? Wadang sok-sokan. Apal Quran suaranya bagus. Sholat maghrib ngimamin, rakaat pertama Yasin lunas, 2 Waqiah lunas, Al-Kahfi lunas. Tak jamin 3 hari bubar jamaah itu. Betul? Biasanya imam yang saya ingatkan marah. Awas besok imami tak pendekin betul. Kemarin aku disindir sama Kiai Mukhlisin. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini imam ngambek, ngeracuk, habis disindir. Bismillahirrahmanirrahim. Nun tok. Kata malaikat, awas kowe tak taboki welek mati. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik sesuatu yang sedang-sedang saja. Ngimamin tidak kepanjangan, tidak kependekan, insya Allah jamaahnya senang. Betul? Yang kedua saya pesen para imam. Di Batam ada apa? Kelompok imam masjid musola ya? Apa itu namanya itu? Upin Ipin? Hah? Nggak jeneng kok yang bagus gitu loh ya. Malah suruh rubah itu, saya nyuruh itu. Ya. Jelek namanya. Sama Kiai Mukhlis suruh rubah. Ini orangnya nggak paham, Upin Ipin itu gitu. Gila ini. Saya pesen imam tolong dengerin nih. Surat-surat ayat yang nggak hafal jangan dibaca. Setuju? Apalnya kulhu, ya nggak apa-apa kalau nggak malu. Saya ini pernah Pak DPR ceramah salah satu pulau
Islamnya minoritas, cari imam sulit. Akhirnya ada orang merantau ke sana, tukang ojek dilantik jadi imam. Sedangkan dia Jawa nggak pernah ngaji, apalagi kulhu, gitu. Dilantik 8 bulan, kulhu tok. Wahil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kata anak kecil, kulhu lagi tuh. Saya datang, lah kok penampilan baru. Waduh, Kiai Muhyiddin datang, Qori internasional, hafal Quran. Saya mau pindah surat lain. Saya pertama lain suruh imami, saya nggak mau saya. Lah kok pindah surat lain? Gak hafal, memaksakan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi labi wa tabbat yada abi labi wa tabbat yada abi labi wa tabbat yada. Bulat gak selesai, nggak hafal. Akhirnya cari surat yang pendekan, Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lupa. Lagunya dienggok-enggokkan biar jamaahnya nggak ngerti. Akhirnya ingat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makmumi mudar kabeh. Ini jamaah hati-hati. Makanya tolong itu, masya Allah, berikan masukan kepada ikatan itu, imam-imam itu. Syukur kalau imam-imamnya mau ngafalin ayat-ayat yang lain, jangan cuma itu saja. Setuju? Setuju? Nah, ini yang terpenting namanya tolong dirubah itu, Pak Muflis itu. Jeneng Upin Ipin. Keperan, ganteng pakai jas, mau ngimami. Itu anggota Upin Ipin. Enak nggak enak? Ya Pak DPR, geli kan dengernya? Upin Ipin. Namanya ganti itu. Sampaikan salam saya kepada bos-bosnya itu. Ini gak apa-apa, sapa wis. Tepuk tangan dong. Jeneng Upin Ipin. Dilanjut. Berikutnya yang terakhir, biar orang sholat di masjid musola seneng bahagia, betah di masjid. Maaf, sekarang teknologi sudah canggih. Tidak ada satupun orang yang lepas dari handphone. Betul? Semua pegang handphone. Nenek-nenek itu loh, meh mati cek WA nih. Belum lama saya ceramah di Jakarta Timur. Masya Allah, imamnya galak banget. Kan biasa habis komat, soft, luruskan, rapatkan. Ya, ini enggak ngomongnya. Soft, luruskan, rapatkan, handphone matikan. Jamaahnya, imamnya kawat tidur ireng. Saya dilirik aja takut kok. Saya mikir ki manusia apa gendruwo. Ternyata ngimamin top. Jamaahnya handphonenya dimatiin. Qurannya bagus. Setelah Fatihah baca, wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil khair wa kana al insanu ajula. Enak bacaannya Quran. Saya sampai mikir, nyesel tak gendruwo-gendruwo nih tadi. Rakaat kedua malam Jumat, pas malam Jumat sholat maghrib, habis sholat dolin amin, ternyata handphone imamnya lupa dimatiin. Lupa dimatiin. Ditelepon sama tetangganya suruh pimpin doa nanti habis sholat maghrib. Orang kan biasa nelpon sekali nggak diangkat 2 kali, betul? 2 kali nggak diangkat 3 kali. Nah, handphone ini kalau ditelepon ada nada panggilnya. Ada yang bunyinya ada yang tikduk, tikduk. Ya, belum lama ini saya naik pesawat, samping saya orang cantiknya luar biasa. Waduh, cantik. Rambutnya ini harum, nggak tahu sampo apa yang dipakai. Super pel kali yang dipakai. Kena AC itu rambutnya semriwing. Wah, di depan muka saya tak sedot sama saya. Tak sedot, enak banget. Ketika mau take up mungkin ditelepon oleh suaminya. Nada panggilnya apa jamaah?
nyut kenyut, nyut kenyut, nyut kenyut. Saya diem ketawa saya begini. Akhirnya tak simpulkan, oh ini kerjaannya ngenyot. Ini Masya Allah. Lah ini imamnya lupa matiin handphone, ditelepon oleh tetangganya. Ternyata imamnya nada panggilnya apa? Wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bingung imamnya pakai gamis, sakunya kan sampai dengkul itu. Cuari bingung itu. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Imamnya bingung. Sekian lama. Karuan sholatnya rusak. Kok enak lagunya, tak kasih musik Pak Jamal dari belakangnya. Bubar sholatnya. Untuk itu mari jemaah yang saya muliakan, bapak-bapak besok kalau ke masjid tolong jangan bawa handphone. Setuju? Setuju? Ada yang bapak ngomong, maaf Pak Yai, handphone kalau nggak saya bawa dibuka sama istri saya. Istri saya ini repot, habis pergi dibuka. Kamu tadi nelpon siapaan? Bu, dengerin Bu, suami jangan dicemburukan terus. Setuju? Oh diam, bapak. Ini pengalaman ini. Suami jangan dicemburuin terus. Setuju? Diam. Sampean tahu rahasianya. Ibu wanita soleh punya harga diri, punya marwah. Seorang laki-laki tak kasih rahasianya Bu ya. Biarin, nggak usah diurus, nggak usah dibuka. Suami itu kalau sudah nakal, semper nggak bisa jalan, itu pulang Bu. Ya, sudah dimpil, gak kuat apa-apa, pulang. Makanya tolong jangan dicemburin terus. Gara-gara takut ninggal handphone sampai di masjid bikin kacau. Yang dosa ibu. Mulai besok jangan buka handphone Bu ya. Diem, gak setuju. Bapak-bapak, mulai besok gak usah bawa handphone ya. Oh diem, takut takut. Kata bapak-bapak, ini kiai membela suami nih. Kata ibu, kiai taek. Jangan, ini penting jemaah. Masjid jadi kacau. Kadang-kadang maaf takmirnya ngumumkan, tolong handphone di silent atau dimatikan. Itu repot, akan ganggu nanti. Paham ya? Paham ya? Nah ini, itu ibu-ibu 5 hal kita amalkan. Insya Allah hidup kita bahagia. Hidup kita bahagia. Yang terakhir, kompak. Mari buku masih ada umur, masih sehat, masih ada kesempatan. Yuk tingkatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nukil dalam salah satu ayat Al-Quranul Karim. Ini terakhir, jawab kompak. Dilanjut? Dilanjut? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhum fin nar. Yauma tuqallabu wujuhum fin nar. Tatkala orang-orang ahli neraka dibakar oleh Allah. Yang dibakar bukan kakinya, bukan badannya, bukan tangannya, wujuhuhum, wajahnya. Orang-orang ahli neraka digoreng oleh Allah, wajahnya rusak-rusak nyos, sampai wajahnya rusak tinggal batroknya. Ngeri gak ngeri? Tapi ketika di dunia Masya Allah wajahnya dipermak. Betul? Ombak, betul? Alis kurang bagus dijeboli, pipi kurang merah dicat, bibir hidung kurang seksi disontek pakai solikin. Bahasa ini kiai solikin kan. Wajahnya dipermak, boleh untuk suami ibadah. Ibu diem, bapak jawab kompak. Istri panjenengan di rumah dandan apa enggak? Enggak. Ibu diem. Bapak-bapak jawab kompak, jangan bohong karena takut sama istri.
Awas kowe jawab dandan gak dandan tak keruwet raimu. Coba. Istri panjenengan di rumah dandan apa enggak? Ibu kompak, ibu-ibu di rumahnya dandan apa enggak? Pret. Pura-pura dandan kadang-kadang, maaf ya Allah, saya itu mampir pernah ke teman saya. Mampir, saya nanya, ada anu ini. Keluar ceklek. Lah kok istrinya kotangan tok. Dapat kotanya apik loh. Tali ini lo putus sebelah. Gila nih. Makanya saya pesen ibu, mulai besok dandan rapi cantik untuk suami ibadah. Paham? Bisa nggak kira-kira? Ya aduh lemes. Wadah mandi kalau belum maghrib belum mandi ya toh. Ya Allah, suami capek-capek pulang dari kerja hidungnya ditutup. Siapa ngecor aspal? Nggak taunya istrinya nggak mandi seharian. Mulai besok usahakan ibu-ibu dandan untuk suami ibadah. Paham ya? Paham ya? Selain dirinya cantik, rapi, bersih, tolong lingkungannya juga rapi. Setuju? Setuju. Rapi nggak kira-kira? Rapi. Ruang tamu rapi, dapur rapi, ruang tidur juga rapi. Bisa apa enggak? Ora percaya? Kadang-kadang sofa celananya suaminya nyantol ning cagak itu. Ini yang gila nih. Saya ini pernah mau ceramah. Saya numpang wudhu tuan rumah. Pak, numpang wudhu boleh? Silakan Pak, silakan. Diajak ke belakang Pak Jamal. Sampai kamar mandinya. Rumahnya gede, sampai di belakang. Ini Pak Yai cetat nyala. Saya buka, saya mau pingsan. Ternyata di situ di kamar mandi ada kotak bau besar digantung di situ. Saya langsung mikir, waduh di sini ada raksasanya ini ternyata. Jangan ditirukan. Setuju? Setuju? Lingkungan rapi lah Bu ya. Rapi ya. Jadi tradisi dari kampung yang nggak bagus jangan bawa ke Batam. Besok mulai besok rapi. Ya Allah, insya Allah ketika rapi jangan suami betah di rumahnya. Tapi ketika orang-orang itu masuk neraka digoreng oleh Allah, mereka menjerit mengaduh, ya Allah, tolong kembalikan ke dunia lagi ya Allah. Allah nanya, lu ngapain balik dunia? Atana Allah wa atana Rasulah. Ya Allah, aku pengen balik ke dunia ya Allah, pengen memperbaiki taatku kepadamu dan kepada Rasulmu ya Allah. Ternyata permintaan orang ahli neraka ditolak oleh Allah. Digoreng lagi, oseng-oseng nyos. Setelah digoreng mereka usul lagi pada Allah, ya Allah, kalau terpaksa aku dibakar di nerakamu lagi ya Allah, tolong yang satu ini ya Allah, tolong. Allah nanya, siapa yang satu? Orang tuaku ya Allah, orang tuaku ya Allah. Mereka di dunia ibadah sendiri, ngaji sendiri, sholat sendiri, nggak ngurus aku ya Allah, sehingga aku tidak kenal engkau ya Allah. Kalau terpaksa aku dibakar 1000 tahun ya Allah, tolong orang tuaku bakaran 2 kali lipat ya Allah. Ternyata Allah kabulkan permintaan orang ahli neraka ini. Orang tuanya dicari, ternyata di dunia orang tuanya top, sholatnya hebat, zakatnya banyak, sering ibadah, masuk surga duluan karena tidak ngurus anak-anaknya, ditarik kembali oleh Allah, dibakar bersama anak-anaknya di neraka. Na'udzubillah min. Sesibuk apapun Bapak Ibu, panjenengan kerja sibuk mulai pagi pulang pagi, terus hebat ibadahnya, hati-hati. Kalau nggak ngurus anak-anak, besok ketika anaknya masuk neraka, panjenengan akan dibakar 2 kali lipat dari anaknya. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Sesibuk apapun, apalagi maaf di Batam ini luar biasa tantangannya. Betul? Ombak, betul? Boro-boro jamaah, wong kiai digoda kok. Saya pernah ceramah di Bengkong, mau pulang ke Jodoh lewat Batu Ampar Pak Jamal. Lewat Batu Ampar. Mobil kaca hitam. Lah kok di stop? Stop, Ika mau ikut. Mumet das keluar jamaah. Tak buka, marah saya. Gak tahu orang pakai kopiah putih, kau stop.
Memangnya ngapain? Ini kiai. Aduh maaf Pak Haji, maaf Pak Haji. Kemarin ada orang pakai kopiah putih juga mau Pak Haji. Waduh, double luar jamaah. Ini Batam tantangannya luar biasa. Makanya Bapak Ibu, yuk jaga anak-anak kita. Itu adalah kader yang akan meneruskan pada kita. Panjenengan itu ngurus anak, didik anak, bimbing anak sebagai ibadah yang akan menjadi saksi besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan orang-orang yang di belakang saya ini sukses semuanya. Amin. Doakan Pak yang belakang saya, doakan orang-orang yang di depan saya ini sukses semuanya. Amin. Selamat dunia akhirat, bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya. Semoga pertemuan ini barokah manfaat. Amin. Sampai jumpa lagi malam Ahad di masjid mana? Mujahidin. Berapa? Mujahidin. Tanggal 30 di Masjid Mujahidin ya? Ngerti kan tadi ceritanya dari Bali berapa tadi? Langsungin. Semangat banget ini. Monggo kita doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma adfa 'anna al-bala wal bala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhari minha ma batan am baladina hadha Indonesia khassa am baladina hadha Indonesia خاصة عن بلدنا هذا باتم خاصة وعن سائر بلاد عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.